Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gradien dan persamaan garis singgung. Nah, di sini kita pelajari dulu konsep kemiringan garis singgung sendiri ya. Nah, misalkan ini ada titik P. Oke, titik P itu yang mana? Yang ini kan? Nah, titik P-nya itu C, FC, gitu kan. Dan koordinat titik Q, ini Q-nya adalah C plus H, oke, C plus H yang ini, oke, dan FC plus H yang ini. Tali busur antara titik P dan Q, atau kita bisa lihat yang ini ya, ada garis miring ini. Tali busur ini mempunyai kemiringannya itu MPQ, di mana FC ditambah H, oke, dikurangi FC dibagi dengan H, oke, seperti itu. Nah, di sini garis L merupakan garis singgung kurva di titik P. Nah, ini yang garis merah ya, ini merupakan garis singgung. Oke. Maka kemiringan gradien garis singgung L atau garis yang ini, yang merah ini adalah M sama dengan F aksen C sama dengan lim H menuju 0 dari gradien si PQ-nya atau si kemiringan ini. Nah, yang kita sebut tali busur. Maka disimbolkan, bisa kita tulis lagi, M sama dengan F aksen dari C ini sama dengan lim H menuju 0 FC ditambah H dikurangi FC per H. Nah, inilah konsep kemiringan garis singgung yang mungkin sudah dipelajari di matematika wajib. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garis singgung dari suatu kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Gitu ya. Nah, dengan gradiennya itu, atau kita simbolkan dengan M, ya, yang ini, sama dengan F aksen X1 sama dengan turunan dari dy per dx atau turunan dari fungsi y terhadap f, di mana si f-nya itu sama dengan x1. Nah, inilah untuk mencari gradiennya. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau misalkan garis normal? Nah, ini sama saja dengan garis singgung atau persamaan garis singgung, yang membedakannya hanya di sini. Kalau garis normal itu ada M-nya itu jadi negatif 1 per M. Artinya, kita harus mencari dulu si M ini. Setelah ketemu, kita masukkan di sini. Setelah ketemu hasilnya, seperti biasa, kita jumlahkan atau kita hitung. Nah, inilah konsep persamaan garis singgung. Kemudian mencari gradien dan mencari garis normal. Kita lanjutkan. Ini contohnya ya. Yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x dikurangi V per 6 dx V per 2. Nah, berarti langkah pertama untuk mencari gradien ini, kita harus apa? Harus turunkan fungsi Y-nya, ya. Di sini kan Y itu sama dengan sin 2x dikurangi V per 6. Artinya kita turunkan si Y-nya itu. Nah, diturunkannya itu terhadap X ya. Jadi, dy per dx sama dengan, ini kan sin ya. Sin itu turunannya jadi apa? Kalau sin diturunkan, itu kan jadi cos ya. Berarti ini juga cos 2x dikurangi V per 6. 2-nya dari mana? Nah, yang ini. Oke. 2x diturunkan jadi apa? Jadi 2. Kalau V per 6, ini kan tidak mengandung variabel, artinya 0, tidak bisa. Berarti sampai di sini. Jadi hasilnya itu 2 cos dikali 2x dikurangi V per 6. Ya, setelah itu digunain, carilah garis singgungnya. Dengan memasukkan, kan rumusnya itu dy. Ini dx ya, keluar d-nya terhadap dx, di mana si x-nya itu V per 2. Kan tadi dalam rumus dijelaskan bahwa
X itu sama dengan X1. Ya, berarti ini juga X sama dengan V per 2. Kita masukkan saja ke hasil yang sudah diturunkan. Ke sini ya. Kita masukkannya itu. Awas, jangan salah. Jangan ke sini. Tapi harus sini. Hasil setelah diturunkan. Kita coba. Ini kan hasil diturunkannya itu si gradiennya gitu ya. Untuk mencari gradien ini 2 cos 2x dikurangi V per 6. Ini kan ada 2x, artinya si x ini kita ganti dengan V per 2. Setelah itu dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan ini dapatlah ini. 2 cos 5V per 6. Dimana cos 2V per 6 ini hasilnya itu cos 150. Gitu ya. Ketika kita jumlahkan, cos 150 itu negatif 1 per 2 akar 3. Ini ada 2. Berarti tinggal kalikan saja. 2 dikali negatif 1 per 2 akar 3. Dan hasilnya jadi gradien garis singgung kurva di atas adalah negatif akar 3. Ya, mudah ya? Nah, seperti itu ya. Contoh selanjutnya, menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, di sini pertanyaannya itu tidak menyangkut tentang turunan fungsi trigonometri, tapi persamaan biasa, gitu ya. Contohnya. Nah, tapi intinya sama saja dengan turunan fungsi trigonometri. Kayak yang nomor 1 barusan dijelaskan. Sekarang beda lagi, ini persamaan biasa. Kita lihat ya. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal terhadap kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 di titik 1,3. Nah, di sini sudah ditetapkan ya bahwa 1 ini sebagai X1 dan 3 ini sebagai Y. Penyelesaiannya, pertama kita temukan dahulu gradien kurva di titik 1,3. Caranya seperti apa? Yang kayak barusan. Kita turunkan terlebih dahulu. Ya. Ini fungsinya X kuadrat. Ketika diturunkan hasilnya 2X. Selanjutnya, negatif 3X. Kalau diturunkan hasilnya 3. Sedangkan 5 karena ini tidak mempunyai variabel artinya 0. Berarti cukup nyampe di sini. Gradiennya itu 2X min 3. Karena titiknya di sini 1,3, kita masukkan saja si X-nya. X yang ini ya. Oke, ini kan X1, Y1. Ini kan persamaannya. 2 dikali 1 dikurangi 3. Dapatlah gradiennya itu negatif 1. Setelah itu bagaimana? Kita tahu bahwa persamaan garis singgung adalah persamaan garis yang melalui titik 1,3 dengan gradien M sama dengan negatif 1 yang sudah kita cari barusan kan? Oke, ini. Yaitu, nah ini harusnya Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1. Ini kan Y. Y1-nya berapa? Kan tadi udah tahu. 3. Gradiennya berapa? M-nya negatif 1. Kalau X-nya 1. Ya, tinggal masukkan saja. Y dikurangi 3 sama dengan ini gradiennya negatif 1 dikali X dikurangi 1. Hasilnya berapa? Ini kan kalikan. Negatif 1 kali X, ya X, gitu kan? Negatif kali negatif 1, positif 1. Seperti ini. Dan hasil akhirnya, Y sama dengan min X ditambah 4. Ini persamaan. Itu persamaan garis singgungnya. Selanjutnya, garis normal. Ya, kita tahu bahwa garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Sehingga gradien garis normal ini negatif 1 per M. Nah, barusan M-nya berapa? Negatif 1. Artinya, negatif 1 dibagi negatif 1
Ini gradien garis normal. Setelah ketemu sama halnya dengan persamaan garis singgung, kita masukkan saja di titik X1, ini Y1. Rumusnya sama ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M normal. M normalnya berapa tadi? Dapat 1 ya? 1. Dikali X dikurangi X. Kita masukkan saja. Y dikurangi Y1-nya yang ini 3. Garis normalnya di sini, atau mohon maaf, gradien normalnya itu 1, tulis 1 di sini, dikali X dikurangi 1, karena X1-nya 1. Didapatlah Y sama dengan X ditambah 1. Inilah garis normalnya. Terima kasih dan selamat belajar.